Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Victor Roma Masudi dengan NIM 20040501022, mahasiswi jurusan Teknologi Pendidikan kelas B angkatan 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan peserta didik. Oke, selamat belajar teman-teman. Hukum-hukum dan teori perkembangan individu. Yang pertama, hukum perkembangan. Hukum perkembangan itu merupakan kaidah fundamental tentang realitas kehidupan anak atau manusia yang telah disepakati kebenarannya berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian yang seksama. Adapun hukum-hukum perkembangan itu antara lain hukum cephalosaural, hukum proximodistal, perkembangan terjadi dari umum ke khusus, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan, dan hukum tempo dan ritme pendidikan. Hukum cephalosaural. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh lebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Hukum proximodistal. Hukum proximodistal adalah hukum yang berlaku pada pertumbuhan fisik dan menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Terjadi proses diferensiasi seperti yang dikemukakan oleh Werner. Anak akan lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, tepuk tangan terlebih dahulu daripada menggerakkan jari-jari tangannya. Anak akan mampu lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia bisa menggunakan kedua tungkainya untuk menyangga batang tubuhnya, melangkahkan kaki dan berjalan. Perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Dalam perkembangan terjadi penahapan yang terbagi-bagi ke dalam masa-masa perkembangan. Pada setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda antara ciri-ciri yang ada pada perkembangan yang lain. Contohnya penahapan dalam perkembangan manusia antara lain masa pralahir, masa jabang bayi 0 sampai 2 minggu, masa bayi 2 minggu sampai 1 tahun, masa anak prasekolah 1 sampai 5 tahun, masa sekolah 6 sampai 12 tahun, masa remaja 13 sampai 21 tahun, masa dewasa 21 tahun sampai 65 tahun, dan masa tua 65 tahun ke atas. Hukum tempo dan ritme perkembangan. Tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus, dan dalam tempo perkembangan tertentu serta berlaku umum. Justru perbedaan-perbedaan waktu, yaitu cepat lambatnya suatu penahapan perkembangan terjadi atau suatu masa perkembangan dijalani, menampilkan adanya perbedaan-perbedaan individu. Semakin lambat masa perkembangan dibandingkan norma-norma umum yang berlaku, semakin menunjukkan adanya tanda-tanda gangguan atau hambatan dalam perkembangan. Sebaliknya, kalau tidak, maka ada faktor khusus yang mempengaruhi itu. Karena itu, setiap gejala baru dapat dijelaskan berdasarkan perkembangan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu teori perkembangan. Teori perkembangan adalah teori yang memfokuskan pada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani atau biologis, perilaku dan fungsi mental pada manusia dalam berbagai tahapan kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Adapun teori pertumbuhan dan perkembangan antara lain teori Sigmund Freud, teori Erik Erikson, teori behavioral, teori Jean Piaget, teori John Bowlby, teori Albert Bandura, dan teori Lev Vygotsky. Teori Sigmund Freud. Menurut teori perkembangan psikoseksual yang digagaskan oleh Sigmund Freud, diyakini bahwa pengalaman di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Menurut Freud, konflik yang terjadi pada tahapan-tahapan itu akan berpengaruh hingga jauh ke depan. Lebih jauh lagi, teori perkembangan anak versi Freud ini menyatakan bahwa pada setiap usia anak,
titik hawa nafsu atau libido juga akan berbeda. Teori Erik Erikson. Teori psikososial datang dari Erik Erikson dari hingga kini termasuk yang paling populer. Dalam teorinya, terdapat 8 tahapan perkembangan psikososial seseorang yang fokus pada interaksi sosial dan konflik. Kedelapan tahapan perkembangan anak ini menjelaskan proses sejak bayi hingga meninggal dunia. Konflik yang dihadapi pada tiap tahapannya akan berpengaruh pada karakternya saat dewasa. Teori behavioral. Menurut perspektif ini, seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan merujuk pada pengaruh lingkungan. Teori ini fokus pada bagaimana interaksi lingkungan berpengaruh pada karakter seseorang. Teori Jean Piaget. Piaget memiliki teori kognitif terkait perkembangan anak. Fokusnya pada pola pikir seseorang. Ide utama dari Piaget adalah anak berpikir dengan cara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu, proses berpikir seseorang juga dipertimbangkan sebagai aspek penting yang menentukan cara seseorang memahami dunia. Teori John Bowlby termasuk teori perkembangan sosial yang paling awal dikemukakan. Bowlby meyakini bahwa hubungan sejak dini antara anak dengan pengasuhnya berperan penting dalam perkembangannya. Menurut teori Bowlby, anak terlahir dengan kebutuhan untuk mendapatkan attachment atau kasih sayang. Teori Albert Bandura. Psikolog Albert Bandura mengemukakan teori belajar sosial yang meyakini bahwa anak mendapatkan informasi dan skill baru dengan mengamati perilaku orang sekitarnya. Meskipun demikian, mengamati ini tak harus selalu secara langsung. Anak yang melihat perilaku orang lain atau tokoh fiksi di buku, film, dan lainnya juga bisa belajar aspek sosial. Observasi dengan melihat contoh ini menjadi bagian penting dari teori Bandura. Teori Lev Vygotsky. Vygotsky menggagaskan teori yang sangat berpengaruh terutama di bidang pendidikan. Menurutnya, anak belajar secara aktif lewat pengalaman yang dilakukan secara langsung. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses yang tidak bisa dipisahkan dari aspek sosial. Lewat interaksi dengan orang lain, disitulah proses belajar terjadi. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.